Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Imadia dengan NIM 28 itu akan mempresentasikan mini riset dari yang kemarin telah saya buat. Itu yang berjudul Konsep Keseimbangan Al-Quran dan Homeostasis dalam Biomedis. Nah, analisis ini integratif dengan Quran Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 7 sampai 8. Oke, baiklah. Pendahuluan prinsip universal keseimbangan. Nah, inti dari keberlangsungan hidup baik di alam semesta, makro maupun dalam tubuh mikro. Nah, terletak pada prinsip keseimbangan. Pelanggaran terhadap batas keseimbangan ini akan menghasilkan kekacauan dan kerusakan. Jadi intinya itu homeostasis itu keseimbangan. Jadi ketika dilanggar pasti akan kekacauan atau menyebabkan kerusakan entah dalam alam semesta atau dalam diri kita sendiri. Gitu. Menurut perspektif sains, homeostasis itu dalam bahasa biomedis itu keseimbangan dinamis, ini dikenal sebagai homeostasis. Ini adalah upaya konstan sehingga sistem biologis untuk menstabilkan lingkungan internalnya dari gangguan berbagai penyakit. Jadi homeostasis dalam biomedis itu upaya kita dalam mempertahankan keseimbangan kita dalam tubuh kita sendiri gitu. Salah satunya itu dalam gaya hidup sehat, olahraga gitu. Kemudian dalam prinsip Al-Quran atau Al-Mizan, nah di dalam agama kita itu ada juga yang namanya Al-Mizan atau kayak dia itu lebih ke apa ya kayak timbangan gitu kan, jadi berarti mizan gimana ya? Wah gitu lah, pokoknya dia harus seimbang ya kalau timbangan tuh. Gitu. Jadi berarti hukum penciptaan universal itu menurut Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 8 ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk tidak merusak keseimbangan yang telah ditetapkan Tuhan. Kemudian memahami homeostasis atau keseimbangan dinamis. Definisi dan sejarah ini homeostasis itu berasal dari bahasa Yunani atau homoios atau serupa dan stasis atau diam. Jadi homeostasis adalah kemampuan sistem biologis menjaga stabilitas internal, entah itu suhu atau pH, itu di tengah perubahan eksternal gitu. Jadi gimana ya? Eh kayak kayak wanita ya contohnya ya Pak. Itu kan ada masa menstruasinya ya. Jadi ketika masa itu hormon itu tidak teratur. Jadi pasti banyak menyebabkan wanita itu mengalami perubahan mood yang tiba-tiba atau apa gitu. Jadi di sini juga letaknya homeostasis itu bagaimana seorang perempuan ini mampu menghomeostasikan dirinya sendiri, entah emosinya atau apa, biar hormonnya itu bisa beradaptasi dengan dia. Nah, ini tuh definisi dan sejarah ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Claude Bernard sebagai milieu interior atau lingkungan internal. Nah, dinamai secara resmi homeostasis oleh Walter Cannon pada tahun 1926. Kemudian, mekanisme pengaturan sistem umpan balik negatif. Nah, homeostasis dioperasikan melalui sistem kontrol yang mengoreksi penyimpangan. Mekanisme ini utamanya adalah umpan balik negatif, di mana respon tubuh selalu berlawanan arah dengan stimulus awal untuk menjaga stabilitas. Nah, kan di dalam sistem pengendalian tubuh itu ada beberapa ya yang ini kita kenal itu ada yang pertama itu sensor atau reseptor. Nah ini tuh bertindak sebagai pendeteksi awal sensitif terhadap perubahan atau stimulus. Ia membantu variabel dan melaporkan penyimpangan itu sensor itu banyak ya, kulit salah satunya kulit, ada juga hidung, mulut itu termasuk reseptor. Mata ya juga mata.
Kemudian ada pusat kontrol. Nah, pusat kontrol ini dia menerima data dari sensor, dia membandingkan dengan nilai optimal, titik setelan, lalu menentukan respon korektif. Tuh. Jadi kayak pusat kontrol ini kayak misalnya hidung ya, hidung kita fokus ke hidung. Awalnya itu reseptor itu penciuman, dia masuk, baunya masuk ke reseptor penciuman. Terus itu ada organ yang namanya apa ya? Sel olfaktori itu dia eh, yang mendeteksi bau, dia mengenali ini bau apa ini. Misalnya kayak bau makanan, kayak rendang atau apa gitu. Itu dia yang memberikan sinyal kayak gitu. Jadi dia menentukan respon, oh ini apa gitu. Dia mengenali. Di situ ada efektor atau organ atau kelenjar yang melaksanakan perintah dari pusat kontrol untuk sistem ke kondisi yang seimbang. Dia menentukan apakah nanti sini efektor itu dia menentukan apakah bau ini dia suka apa tidak gitu. Kan ada orang yang suka sama mungkin parfum yang lebih menyengat, atau ada juga yang biasa aja gitu, yang soft spot itu kan dia jadi gitu loh Pak pokoknya itu. Contoh utama sistem homeostasis dalam tubuh. Maaf ya. Ada termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh agar tetap stabil sekitar 37 derajat Celcius saat panas, tubuh berkeringat, saat dingin tubuh menggigil. Jadi suhu tubuh kita itu stabilnya di suhu sekitar 37 derajat. Kalau kelebihan nanti kita nggak bisa kepanasan. Nanti kalau apalagi kalau kedinginan kan itu bisa mati. Ada juga glukoregulasi. Nah, ini pengaturan kadar glukosa darah. Itu ada peran pankreas yang berfungsi untuk melepas insulin untuk menurunkan gula atau glukagen untuk menaikkannya. Jadi pankreas itu salah satunya itu untuk melepas insulin. Jadi untuk menetralkan gula atau menurunkan gula yang berlebihan dalam tubuh kita. Jadi ketika kita terlalu banyak makan yang manis-manis itu, kalau tubuh udah bilang udah 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 cukup, nanti akan diturunkan oleh insulin itu atau glukagen untuk menaikkannya. Ketika ada kan orang yang kurang gula ya juga, itu bisa dipakai glukagon untuk menaikkannya. Kemudian ada osmoregulasi, pengaturan keseimbangan cairan dan garam. Ginjal diatur oleh hormon, mengontrol reabsorpsi air untuk menjaga volume darah. Jadi, kalau osmoregulasi ini pengaturan cairan dan garam ya, yang diatur oleh hormon untuk menjaga volume darah. Oke. Nah, kita masuk ke analisis al-mizan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman nih. Tadi kan menurut biomedis nih, sekarang menurut Al-Quran. Tuh ini Quran Surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Tuh. Yang artinya, dan langit telah ditinggikannya dan dia menetapkan timbangan atau keseimbangan, tujuannya agar kalian tidak melanggar keseimbangan itu. Itu kan Allah udah merintah ini di sini. Kita jangan melampaui keseimbangan, karena emang ketika sesuatu keseimbangan itu kita anggar atau kita berlebihan, itu pasti akan berdampak buruk bagi kita, apalagi juga kekurangan. Nah, itu juga nggak baik ya untuk tubuh ataupun kehidupan kita. Jadi harus usahakan hidup itu seimbang, nggak yang terlalu gimana-gimana, juga nggak yang terlalu turun juga gitu.
Kemudian al-mizan, keseimbangan bukan sekedar alat atau timbangan, tapi prinsip universal keadilan, proporsi, dan keteraturan yang menjadi fondasi penciptaan alam semesta. Itu ada la tatghaw, jangan melampaui batas artinya. Itu sebuah peringatan dan instruksi etis bagi manusia agar tidak melakukan tindakan berlebihan atau tughyan yang dapat merusak keseimbangan alam termasuk keseimbangan tubuh. Itu yang tadi ya. Yasmin, kemudian nah ini. Titik temu homeostasis sebagai perwujudan al-mizan. Jadi aduh maaf ya Pak. Konsep al-mizan dari Al-Quran dan homeostasis dari biomedis bertemu pada satu prinsip fundamental. Nah, ini titik temunya di sini ya. Itu pentingnya menjaga keseimbangan untuk keberlangsungan hidup dan kesehatan. Jadi, prinsip dari al-mizan yang di Al-Quran sama homeostasis di biomedis ini tuh bertemu untuk apa? Untuk keseimbangan hidup manusia gitu. Jadi dia bisa mencapai suatu keseimbangan hidup dengan bisa menerapkan antara keduanya ini gitu. Di situ kita diimplikasi biomedis dari latat fi al-mizan. Jadi perintah jangan merusak keseimbangan itu dapat diartikan sebagai etika ilahi untuk menjaga homeostasis hidup yang melampaui batas tuyan secara langsung memicu kegagalan homeostasis dan penyakit. Kemudian ada tugian gizi dan metabolik. Ya, contoh-contohnya tadi ya. Itu ada konsumsi gula berlebih. Nah, ini nih. Jadi ketika kita mengonsumsi gula berlebih ya, kayak tapi emang nasi juga kan tuh pasti mie bergula ya, tapi ketika kita tambah mungkin dengan kayak apa ya sekarang tuh donat atau eh, apa yang manis ya kayak gulali atau apalah gitu ya Pak ya, itu bisa menaikkan konsumsi gula berlebih. Nah ini itu menyebabkan resistansi insulin. Jadi insulin ini udah capek nih memproduksi menetralkan yang terlalu banyak. Nah, ketika ini terjadi resistansi insulin ini, maka terjadilah apa? Diabetes gitu. Nah ini kebaikannya nih, manis sama asin kan. Itu ketika kita mengonsumsi garam berlebih, nah maka tubuh itu akan merespon dengan gangguan osmoregulasi. Jadinya apa kita? Hipertensi. Itu akan karena terlalu banyak garam. Jadi intinya ya di sini ketika kita terlalu berlebihan dalam sesuatu itu akan menyebabkan yang tidak baik juga ketika kekurangan itu tidak baik juga. Jadi semua itu pas dengan porsinya masing-masing gitu. Kemudian ada tugian psikis dan siklus hidup. Ini tuh ada stres kronis, kalau ketika kita oh iya, aku tahu. Nah, ketika kita mengalami stres kronis, nah gangguan hormon kita tuh ada yang namanya di diri kita itu ada namanya hormon kortisol, itu dia akan terganggu sehingga akan menyebabkan imun dalam tubuh kita itu melemah. Juga ketika kita kurang tidur, maka ritme sirkadian itu akan terganggu sehingga kita akan mudah mengalami risiko penyakit metabolik gitu yang kayak apa ya pokoknya yang karena kan kalau tidur tidak berkualitas itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik ya untuk tubuh gitu. Kemudian kesimpulan dari sains dan wahyu ini itu saling menguatkan ya, terdapat hubungan konseptual yang mendalam antara Al-Quran Al-Mizan dengan homeostasis dalam biomedis itu mempunyai tiga homeostasis. Itu ada homeostasis adalah manifestasi biologis dari hukum keseimbangan atau al-mizan yang ditetapkan Tuhan. Kemudian perintah Latatko yang memberikan landasan teologis yang kuat untuk kedokteran preventif dan gaya hidup sehat.
Menjaga keseimbangan tubuh adalah bentuk kepatuhan pada prinsip ilahi sekaligus investasi kesehatan. Oke, itu udah selesai. Terima kasih Pak atas semuanya tugasnya. Em, Mohon maaf jika ada salah kata, belibet atau apa gitu. Syukron kasiron, jazakumullahu khair. Udah Pak. Sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.